Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal alladzi qad awjana min nurihi nuran bihi ammal huda la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas penyakit sosial yang terjadi pada masyarakat. Baiklah, sebelum itu kita mengetahui apa itu penyakit sosial. Penyakit sosial didefinisikan sebagai suatu masalah karena perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan masyarakat. Seperti namanya, penyakit sosial merupakan suatu bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Bila terus dibiarkan, tindakan para pelaku tersebut bisa meresahkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Contoh yang paling umum dari penyakit ini yaitu perilaku seksual di luar nikah, perjudian, kriminalitas, narkoba. Akan membahas lebih lanjut terkait dengan penyakit masyarakat yaitu narkoba. Akhir-akhir ini masalah penyakit masyarakat hampir tidak pernah absen dari halaman surat kabar. Menurut berita-berita surat kabar, sasaran penyakit masyarakat bukan saja anak-anak muda, tapi juga orang dewasa dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pula pegawai negeri dan polisi. Penyakit masyarakat merupakan perilaku menyimpang yang terjadi dalam sosial masyarakat. Menurut J. Kertasaputra mendefinisikan bahwa perilaku menyimpang adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai atau tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut apabila terus berkembang akan menyebabkan timbulnya penyakit sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain, penyakit sosial adalah bentuk penyimpangan terhadap norma masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus. Sementara itu, bentuk-bentuk penyakit sosial pun bermacam-macam. Beberapa penyakit sosial yang bisa ditemukan di masyarakat, salah satunya narkotika, obat-obatan terlarang atau narkoba, dan minuman keras. Pada awalnya, narkotik digunakan untuk keperluan medis, terutama sebagai bahan campuran obat-obatan dan berbagai penggunaan medis lainnya. Narkotik banyak digunakan dalam keperluan operasi medis karena narkotik memberikan efek nyaman yang dapat menghilangkan rasa sakit sementara waktu, sehingga pasien dapat dioperasi. Tangannya di bidang medis dibutuhkan seorang dokter ahli untuk mengetahui kadar yang tepat bagi manusia, karena obat-obatan yang termasuk narkotik mempunyai efek ketergantungan bagi para pemakainya. Penggunaan narkotik secara sembarangan tanpa memperhatikan dosis Contoh yang paling umum dari penyakit ini yaitu perilaku seksual di luar nikah, perjudian, kriminalitas, narkoba. Inilah yang memberikan dampak buruk. Sejak zaman globalisasi di Indonesia sendiri, sudah banyak orang yang jatuh dalam penyalahgunaan narkoba. Pemakaiannya pun dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya dihirup asapnya, dihirup serbuknya, disuntikkan atau ditelan dalam bentuk pil atau kapsul. Padahal dengan mengkonsumsi narkoba, si pengguna bisa menjadi kecanduan. Jika sudah kecanduan, pemakaian narkoba bisa merusak sistem saraf manusia, bahkan dapat menyebabkan kematian. Dan dilihat dari kasus-kasus yang terjadi mengenai bahaya akibat mengkonsumsi narkoba, lalu bagaimanakah solusi atau pencegahan atau cara menghindari penyalahgunaan narkotika di masa sekarang ini? Perlu diketahui pula oleh kita dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang begitu marak. Bahaya narkoba bagi pelajar dan remaja begitu sangat memprihatinkan. Baiklah, saya akan menyebutkan beberapa tips menghindari narkoba yang dilansir dari website resmi BNN, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkoba kecuali atas dasar pertimbangan medis dokter. Yang kedua, mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba. Dan kemudian ketiga, memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkoba. Adapun yang keempat, memilih kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik bagi kita. Yang kelima, selalu mengingatkan bahwasanya ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba apabila bagi pengedar narkoba adalah lembaga
Bila mempunyai masalah, maka cari jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian. Sekian dari saya ucapkan